adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran juga kalian sudah belajar pada saat pengantar ilmu ekonomi. Penawaran berbanding lurus dengan harga. Oleh karena penawaran berbanding lurus dengan harga, maka kurvanya bisa dilihat. Apabila harganya rendah, maka kuantitas yang ditawarkan oleh produsen juga akan rendah. Kita hubungkan titiknya menjadi titik A. Sedangkan apabila harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan oleh produsen juga akan naik. Kita hubungkan titiknya menjadi titik B. Dan seterusnya, maka apabila kita tarik garis penawaran, dia akan berbentuk seperti ini dengan supply atau S sebagai penanda kurva penawaran. Jadi kurva penawaran itu simbolnya adalah S, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dia berbentuk seperti ini atau memiliki slope slope positif karena berbanding lurus. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Seperti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penawaran dalam kondisi yang ceteris paribus. Hukum penawaran tadi adalah penawaran berbanding lurus dengan harga dalam kondisi ceteris paribus. Ceteris paribusnya ini tidak boleh ketinggalan. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama adalah harga. Harga siapa? Harga barang itu sendiri. Perubahan harga pada barang itu sendiri menyebabkan titik dalam kurva penawaran ini bergerak. Jadi kalau masih dalam satu kurva dan ada perubahan harga, maka disebut dengan bergerak. Kurva penawaran bergerak karena ada perubahan harga. Harganya siapa? Harga barang itu sendiri. Saya ulangi, kurva penawaran bergerak karena ada perubahan harga barang itu sendiri. Bagaimana dengan pergeserannya? Nah, pergeseran, contoh. Ini ada kurva penawaran, simbolnya S. Bergeser bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau dia bergeser ke kanan, artinya penawaran bertambah. Kalau dia bergeser ke kiri, artinya penawaran berkurang. Taunya itu bertambah atau berkurang dari mana? Nah, kita tarik garis lurus pada tingkat harga yang sama. Katakanlah P1. Ketika harga belum berubah, ketika penawaran belum berubah, dia ada di Q1. Ketika penawarannya bergeser ke kanan, berarti jumlah barang yang ditawarkan bisa Anda lihat, jumlah barang yang ditawarkan akan menjadi banyak karena dia bergeser ke kanan meskipun harganya tetap. Apabila dia bergeser ke kiri, artinya jumlah barang yang ditawarkan menjadi lebih sedikit, bergeser ke kiri. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan kurva penawaran bergeser? Ada beberapa faktor. Ini tadi namanya kurva bergeser. Kenapa kurva penawaran bergeser? Apa yang menyebabkan kurva penawaran bergeser? Selain tadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga, ini faktor yang pertama. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah biaya produksi. Bagaimana mungkin biaya produksi bisa mempengaruhi penawaran? Semakin tinggi biaya produksi dengan catatan ceteris paribus, artinya faktor-faktor yang lain tetap, termasuk faktor modal. Apabila biaya produksi tinggi dan modal tetap, maka barang yang bisa ditawarkan, barang yang bisa diproduksi hanya bisa sedikit. Contoh, modalnya tetap, tapi biaya untuk memproduksinya tinggi. Nah, akhirnya produsen ini harus mengurangi jumlah barang yang dia tawarkan, harus mengurangi jumlah barang yang dia produksi. Akhirnya kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Di sisi lain, ternyata harga bahan baku turun nih.
Artinya dengan modal yang sama, produsen bisa memproduksi lebih banyak dan penawaran akan bergeser ke kanan. Yang ketiga adalah tingkat teknologi. Semakin canggih teknologi dengan modal sedikit, karena teknologinya semakin canggih, akhirnya barang yang ditawarkan atau barang yang diproduksi bisa bertambah banyak karena sudah menggunakan teknologi yang canggih. Jadi meskipun modalnya sedikit, dengan teknologi yang canggih, penawaran bisa bergeser ke kanan karena bisa berproduksi lebih banyak. Contoh ditemukan mesin jahit. Jadi dengan modal yang sama ditambah dengan mesin jahit, perusahaan garment bisa memproduksi baju lebih banyak. Akhirnya kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang keempat, sebelum masuk yang keempat, biaya produksi ini meliputi banyak hal. Bisa meliputi biaya bahan baku. Jadi uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, artinya kalau bahan baku naik, penawaran akan bergeser ke kiri, produksinya turun. Kemudian ada biaya tenaga kerja atau upah pekerja, upah karyawan juga boleh. Artinya kalau karyawannya dia demo minta kenaikan gaji dan harus dituruti, maka jumlah yang bisa diproduksi jadi berkurang. Kenapa? Karena modalnya digunakan lebih banyak untuk membayar karyawan. Modal yang untuk beli bahan baku menjadi berkurang. Dengan catatan modalnya tetap. Akhirnya produksinya menjadi berkurang. Produksi berkurang berarti penawaran bergeser ke kiri. Begitu. Jadi ada biaya produksi itu meliputi biaya bahan baku dan upah karyawan. Dan biaya lain yang mempengaruhi biaya produksi. Kemudian 1, 2, 3 ada lagi. Perkiraan harga. Sama penjelasannya sama yang di permintaan. Perkiraan atau ekspektasi di masa yang akan datang. Ekspektasinya di masa yang akan datang bagaimana? Apakah dia diperkirakan harganya naik di masa yang akan datang? Maka penawaran akan di stop dulu sekarang, dikeluarkan pada saat permintaannya tinggi, maka dia bisa menjual dengan tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah kasus masker yang terjadi saat ini. Kenapa masker langka? Karena para pedagang yang punya stok masker itu menyimpan dulu, karena dia berekspektasi kalau jualannya besok maka harganya bisa lebih mahal, maka dia timbun dulu. Maka penawaran pada saat ini bergeser ke kiri. Tapi di masa yang akan datang, begitu harganya sudah mahal, para penimbun itu baru mengeluarkan maskernya. Maka penawarannya ketika perkiraan harga di masa yang akan datang itu naik, penawaran saat ini turun karena ditimbun dulu, akan dijual di masa yang akan datang. Ketika perkiraan harga di masa yang akan datang turun, penawaran saat ini naik karena dia ingin habiskan stoknya dulu. Itulah kalau dari sisi produsen, yang penting dia memiliki keuntungan yang maksimum. Jadi bagaimana caranya fenomena-fenomena ini menghasilkan laba yang maksimum bagi produsen, gitu. Kemudian ada lagi jumlah pemasok juga bisa, jumlah pemasok bahan baku. Lihat ya. Kemudian ada juga keadaan alam. Nah, keadaan alam ini meliputi misal ada bencana alam yang menyebabkan sawah, ada banjir, menyebabkan sawah terendam banjir. Akhirnya produksi beras menjadi turun. Penawaran terhadap beras akan bergeser ke kiri. Begitu. Jadi jumlah barang yang ditawarkan jadi turun karena ada bencana alam. Oke. Nanti kalian bisa tambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tidak hanya terbatas ini. Kalian bisa tambahkan sendiri, kalian bisa logikakan sendiri kira-kira apa sih yang mempengaruhi penawaran yang ada di suatu masyarakat.
Sekian dulu video tentang penawaran, nanti kita lanjutkan dengan video harga dan kuantitas keseimbangan. Bye bye.